Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dani Daniarsya, di acara Learning Journal. Mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada pertemuan di tanggal 15 September 2025, Bapak Adi Kusuma menjelaskan materi tentang informasi dan interview dalam reportase. Bapak Adi Kusuma bertanya kepada mahasiswanya apakah wawancara sama dengan reportase, dan jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Selanjutnya, interview. Apa yang dimaksud interview? Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wartawan, kepada seorang narasumber untuk membahas suatu topik permasalahan. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan yang pertama, reporter atau wartawan atau interviewer, yang kedua, narasumber, yang ketiga, kameramen. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersifat objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W plus 1H, agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Yang pertama ada what, yaitu apa yang terjadi, ada peristiwa apa. Yang kedua who, yaitu siapa yang membuat peristiwa tersebut. Yang ketiga when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat where, yaitu di mana peristiwa itu berlangsung. Yang kelima why, yaitu mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti ini. Yang pertama, kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara dilakukan. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab atau terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele. Yang kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menyatakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Persiapan wawancara. Yang pertama, menguasai masalah. Yang kedua, menentukan arah permasalahan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, mengenali sifat narasumber. Yang kelima, membuat janji wawancara. Yang keenam, menyiapkan draft pertanyaan. Yang ketujuh, menyiapkan mental. Hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan yang pertama takut, yang kedua grogi,
Yang ketiga, khawatir pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan narasumber. Yang keempat, terlalu melibatkan masalah pribadi. Syarat melakukan wawancara. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, mengandalkan persiapan atau riset. Yang kelima, melibatkan kepentingan halayak. Yang keenam, menimbulkan spontanitas. Yang ketujuh, pewawancara berfungsi sebagai pengendali. Yang kedelapan, mampu mengembangkan logika. Macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup. Yang kedua, wawancara terbuka. Yang ketiga, wawancara konferensi. Yang keempat, wawancara kelompok. Yang kelima, wawancara individual. Yang keenam, wawancara terpimpin. Yang ketujuh, wawancara bebas. Bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara sosok pribadi. Yang kedua, wawancara berita. Yang ketiga, wawancara jalanan. Yang keempat, wawancara sambil lalu. Yang kelima, wawancara telepon. Yang keenam, wawancara tertulis. Yang ketujuh, wawancara kelompok. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan reportase? Reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk jadi. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan, bertugas mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, reporter untuk televisi, bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Teknik reportase. Agar dapat dicapai hasil reportase yang baik dan maksimal, dapat dilakukan beberapa teknik dalam reportase. Yang pertama, mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliput. Yang kedua, lanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dan perkembangan berita yang Anda ketahui dan berhasil dikumpulkan. Yang ketiga, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi di mana Anda sedang melakukan reportase. Yang keempat, laporan fakta yang terdapat di lapangan dan bukan opini Anda sebagai reporter. Yang kelima, berikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam hal ini, Anda bisa menyebutkan dengan kameramen siapa Anda meliput di sana. Reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis yang dikenal dengan istilah ROS. Yang pertama, reporter on the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Yang kedua, reporter on the spot off the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi sehingga hanya terdengar suaranya atau laporannya saja yang terdengar dibacakan. Yang ketiga, reporter off the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Yang keempat, reporter off the spot off the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi, tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita, karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita.